Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Kita selalu bersyukur sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan dan akan terus diberikan untuk kita sekalian, sehingga kita selalu berkelimpahan berkah, berkelimpahan sukses, berkelimpahan kemakmuran. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting, yaitu sadar finansial atau kecerdasan finansial Bapak Ibu. Nah, saya selalu menyampaikan pada setiap kesempatan pada seseorang, dan sering di kelas sadar kaya, sadar stokis, sadar bisnis saya sampaikan, Anda bisa kaya dengan cara apapun, dengan segala macam profesi. Tidak ada pengecualian antara ibu rumah tangga, mahasiswa, tentara, guru, pembantu rumah tangga, pejabat, birokrat, pemilik warung, pebisnis NASA. Apapun Anda, siapapun Anda bisa kaya berkelimpahan. Yang Anda butuhkan hanya satu, yaitu kesadaran kaya. Pada kesempatan ini yang saya maksud kesadaran kaya yang harus Anda pasang, harus Anda install adalah bagaimana cara pindah kuadran yang tepat. Ya, beruntung Bapak Ibu sudah belajar sadar kaya, sudah belajar memahami apa itu sadar kaya, dan sekarang Anda sudah berada di sadar bisnis, dan tidak lama lagi Anda akan naik kelas ke sadar stokis. Kuadran kanan dan kiri bagaikan bumi dan langit Bapak Ibu. Kuadran kiri 95% orang berebut 5% uang yang beredar. Pekerjaannya berat, hasilnya sedikit, harus gantian, maka ada pensiun. Tuntutan semakin tinggi, pendidikan semakin berat dan mahal. Ya, dulu dosen cukup S1, sekarang harus S2, S3. Dulu guru cukup SPG, sekarang minimal S1. Dokter cukup S1, sekarang harus mengambil jurusan atau spesialis. Ya. Bagaimana dengan anak dan cucu kita besok, Bapak Ibu? Ya, untuk dapat pekerjaan yang layak, tentu anak cucu kita besok harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Ya, mungkin butuh S3, S4, S5 barangkali Bapak Ibu. Itulah kuadran kiri. Kuadran kanan 5% orang berbagi 95% uang yang beredar. Pekerjaan ringan, hasilnya besar dan jangka panjang, bisa diwariskan. Dulu yang di kuadran kanan hanya orang-orang tertentu, dia orang yang punya tah kaya, punya balung sugih, keluarga kaya Bapak Ibu. Tapi sekarang kabar baiknya buat Bapak Ibu sekalian, ada training entrepreneur, ada training kelas sadar kaya, ada training kelas sadar bisnis, dan ada training kelas sadar stokis. Ya, Bapak Ibu bisa lihat betapa perbedaannya sangat jomplang sekali antara langit dan bumi Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, antara kuadran kanan dan kiri itu seakan-akan ada dinding tebal bagi mereka yang ingin pindah ke kuadran kanan. Ya, kebanyakan mereka ingin menyeberang ke kuadran kanan, tapi sangat sulit menembus dinding tebal ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena masih berpola pikir instan, sudah tidak mau kerja keras, maunya cepat sukses, maunya cepat kaya, mudah terpikat dengan model-model yang lebih cepat kaya, investasi langsung pengen dapat berlipat. Makanya orang seperti taat pribadi itu sangat laris Bapak Ibu. Itu membangun bisnis langsung ingin hasil, tidak siap, tidak mau belajar, malas baca, malas belajar. Padahal dulu dia betah sekolah 17 tahun SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan dia tidak memiliki mentor. Nah, yang bisa menembus biasanya mereka yang memiliki sifat karakter positive thinking, membuka diri terhadap informasi sehingga dapat menganalisa berdasarkan data yang tepat, tidak a priori dengan hal-hal baru, berhasrat sekali merubah cara kerja, mengikuti apa kata Ampere, mengikuti apa kata mentor, tidak berpikir instan, mau belajar mengikuti pendidikan, disiplin dalam tahapan-tahapan membangun bisnis Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melalui sadar kaya, pasti Bapak Ibu memiliki sisi ini Bapak Ibu. Maka beruntung Bapak Ibu pasti akan bisa pindah ke kuadran kanan. Nah, maka itu Bapak Ibu jangan lama-lama di kuadran kiri, rencanakan sekarang juga, lakukan sekarang juga, berpindah ke kuadran kanan. Yang sekarang apabila Anda berada di employer atau di self employer, Anda bisa
pindah ke business owner, ya, sistem yang bekerja untuk Anda. Kemudian setelah sistemnya jalan, ya, menghasilkan uangnya Anda bisa investasikan sebagai investor, uang yang bekerja untuk Anda, ya. Ini Bapak Ibu. Cara pindah kuadran lama, usaha sendiri, ya, ini yang pertama. Ya, kalau Bapak Ibu kepengen pakai cara lama, bisa dengan cara usaha sendiri, dengan cara Anda sekarang misalkan pegawai, ya, kemudian nanti setelah pegawai pensiun menjadi wirausaha, dibangun sistemnya menjadi bisnis yang berjalan, lalu nanti Bapak Ibu setelah kumpul duitnya menjadi investor. Nah, cara lama ini biasanya butuh 10-20 tahun dan tingkat keberhasilannya sangat sedikit, kadang mengalami ditipu Bapak Ibu, ya, bisa 3 kali, ya, bangkrut bahkan lebih. Artinya untuk cara lama butuh biaya yang sangat mahal, dan kabar buruknya angka keberhasilan pun sangat kecil Bapak Ibu. Nah, cara pindah kuadran yang baru, ya, itu mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ikuti pelatihannya, ya. Dari employer Anda bisa langsung ke bisnis, ya, bisa bangun bisnisnya, ya. Dari bisnis kemudian nanti Anda baru ke investor Bapak Ibu. Dengan cara apa? Ya, ikuti pelatihannya, ya. Ikuti pelatihannya. Nah, pelatihan yang pertama adalah Bapak Ibu harus mau melakukan perubahan pola pikir, yaitu pola pikir sadar kaya dan pola pikir sadar bisnis, dan selanjutnya Bapak Ibu pola pikir ke sadar stokis. Nah, kenapa sih harus pola pikir dulu yang dirubah, ya? Karena belief system lama Anda yang selama ini Anda yakini adalah yang membawa ke kondisi Anda sekarang ini, ya. Ke kondisi sekarang inilah yang membuat Anda ini, ya, seperti ini adalah cara berpikir lama Anda. Apa cara berpikir lama Anda itu? Cara berpikir lama Anda adalah bekerja 35 tahun, ya, pensiun biasa saja. Ya, banyak orang yang sudah pensiun masih butuh penghasilan, ya, masih butuh biaya hidup, maka akhirnya dia memutuskan bekerja lagi dan bekerja lagi terus hingga sampai akhir hayat dia dihabiskan waktunya, tenaganya untuk bekerja lagi Bapak Ibu. Semua berasal dari pikiran Bapak Ibu, ya. Pikiran kemudian membuat sebuah rencana, ya, kemudian menghasilkan sebuah tindakan, dari tindakan menciptakan sebuah kebiasaan, dari kebiasaan akan membuat sebuah karakter, dan karakter inilah yang nantinya dinamakan belief system, ya, menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinan ini atau sebuah karakter inilah yang menciptakan nasib Anda Bapak Ibu. Ya, nasib Anda sekarang, ya, ditentukan dari pikiran Anda 5-20 tahun yang lalu. Ya, pikiran 5-20 tahun yang lalu, ya, saat Anda masih kuliah, nah itulah saat Anda masih belajar, ya, saat Anda masih sekolah, itulah yang menentukan Anda sekarang. Nah, bekerja keras mencari uang, ya kan? Anda bekerja keras mencari uang. Kalau Anda terus-terusan seperti ini, sampai kapan Bapak Ibu Anda akan terus bekerja? Kerja kerasnya Bapak Ibu sudah benar, ya, mencari uangnya yang kurang benar Bapak Ibu, ya. Nah, maka sekarang Bapak Ibu, ya, jika Anda ingin pensiun, ya, sejahtera, maka Bapak Ibu harus berpikir sadar kaya, berpikir bekerja keras, cerdas, membangun aset. Ya, uang tidak perlu dicari, uang datang sendiri. Nah, ini butuh 2-5 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu 2-5 tahun Bapak akan di training di sadar kaya, sadar bisnis, sadar stokis, hingga akhirnya Bapak Ibu memiliki kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sehat, sejahtera, pensiun damai, ya, berkelimpahan kemakmuran. Kalau mau kerja bisa Bapak Ibu, ya, bisa kerja sosial, mungkin pengabdian, atau Bapak Ibu bisa kerja lagi, tapi kerjanya adalah membangun aset Bapak Ibu. Visi kuadran, ya, keamanan, yang kuadran kiri adalah memilih aman, tapi sesungguhnya tidak aman karena dia adalah mendapatkan uang dengan tenaganya atau dengan waktunya. Kuadran kanan adalah kebebasan, ya, kebebasan, lebih milih kebebasan karena sistem dan uang yang bekerja untuk Anda. Visi kuadran, ya, kiri adalah deret hitung, yang kanan adalah deret ukur. Ini akan saya bahas lebih khusus Bapak Ibu nantinya. Jika punya anak gadis dilamar 2 orang, ya, pegawai dan tukang becak. Ya, Bapak Ibu punya anak gadis, kira-kira mana yang diterima? Tukang becak? Bapak Ibu renungi, Bapak Ibu jawab. Kira-kira Bapak Ibu terima yang mana? Karyawan gaji 5 juta, tukang becak 3 juta. Ya, secara umum pasti pilih yang karyawan, ya Bapak Ibu, ya. Nah, karyawan yang tidak memiliki mindset sadar kaya, ya, bisa punya mobil seperti ini, bisa,
punya rumah bisa, biasanya dengan cara menggadaikan sertifikatnya Bapak Ibu ya, atau hutang ya. Nah, berbeda dengan tukang becak ya, dengan mindset yang benar, dia memiliki sadar kaya 10 tahun bisa Bapak Ibu. Kita lihat caranya Bapak Ibu. Ya, ini tukang becak ya, memimpikan rumah mewah, mobil Pajero dan pergi ke tanah suci 10 tahun yang akan datang. Nah, di mana dia satu hari punya penghasilan 100.000, satu bulan 3 juta, untuk hidup 2.400.000, dan dia menabung satu bulan 600.000. Menabung per bulan 600.000, satu tahun dia sudah dapat uang 7.600.000. Nah, dari 7.600.000 uang tabungan itu dia belikan becak lagi satu Bapak Ibu. Nah, ternyata harga becak 4.500.000, dia masih punya tabungan lagi ya 3 jutaan ya. Nah, becak yang dia beli dari hasil tabungan ya, dia sewakan perharinya 20.000, diajari bahasa Inggris, Jepang, Cina ya. Yang nyewa itu diajarin bahasa-bahasa itu, dan tergabung dalam komunitas gocak, penghasilannya minimal 3 juta ya. Jadi dia masih tetap becak Bapak Ibu, kemudian ditambah becak sewaan dia ya, biaya hidup dia 2.400.000, dia masih tetap nabung 600.000 ya. Dari hasil sewa 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200.000 ya. Nah, tahun ketiga ya, dia tetap masih becak Bapak Ibu. Dari tabungan tahun pertama ya, dapat beli becak satu, dari tabungan tahun kedua dapat tak satu, dari sewa tahun kedua dia dapat satu. Akhirnya di tahun ketiga ya, dia punya becak 3 yang disewakan, ditambah dengan dia tetap bekerja sebagai tukang becak. Nah, di tahun keempat sudah ada 8 becak, di tahun kelima 16 becak, tahun keenam 32 becak, tahun ketujuh 64 becak, dia sudah menjadi manajer becak Bapak Ibu ya. Dia sudah di tahun ke-8 sudah menjadi bosnya becak ya, di tahun ke-9 big boss becak Bapak Ibu, dan di tahun ke-10 ada 500 becak ya. Di tahun ke-11 dia memilih freedom, bebas waktu dan bebas finansial dengan 1.000 becak yang ia sewakan. Nah, di tahun ke-11 mari kita hitung Bapak Ibu, masuk tahun ke-11 ya, 1.000 becak dikali 20.000 sewa per hari, maka dia punya penghasilan 20 juta per hari. Nah, mimpi dia mobil mewah, pergi tanah suci ya, memiliki rumah mewah, itu terjadi Bapak Ibu ya, itu terjadi. Nah, semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi miliarder. Semua orang mampu untuk mencapainya jika sudah berada pada kuadran yang tepat. Ini beliau adalah mentor saya, guru saya, Bapak Dr. Andes Muhammad Ahsanto Ali, Crown Diamond Director Bapak Ibu. Nah, penghasilan pasif bisa diwariskan. Ini ada contoh ya, kuadran kiri adalah active income. Misalkan Anda seorang karyawan ya, dengan gaji 5 juta, kemudian Anda punya anak Anda ingin melanjutkan sebagai karyawan, tidak bisa Bapak Ibu melanjutkan karir Anda ya dari bapaknya, tapi dia merintis dari bawah. Begitu juga cucunya, apalagi ya. Nah, berbeda dengan pasif income tadi yang tukang becak ya, dia punya becak 500, kemudian diteruskan oleh ayahnya, terus dari sewanya, terus dia sampai ke anak cucunya, terus dia terus akan tumbuh, makin banyak becaknya, dia tidak terbatas penghasilannya Bapak Ibu. Itulah yang namanya pasif income. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini adalah masalah belajar terbukanya sadar kaya ya, untuk merubah kehidupan kita, kehidupan yang lebih baik menjadi lebih baik ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.